Saharudin SHIMM. Atas bimbingan beliau, alhamdulillah kita melaksanakan berbagai aktivitas bersama dengan kawan kita penyuluh honorer yang akrab disapa Hasir, penyuluh agama ahli muda KUA Kecamatan Tandralili, Kementerian Agama, Kantor Kabupaten Maros, kelahiran 5 Juli 1974 ini memiliki khazanah prestasi. Sebagai penyuluh agama Islam teladan yang bertugas di KUA Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros sejak Januari 2022, Ustaz Hasir telah berkiprah dalam banyak hal tentang pembangunan dengan bahasa agama. Pemilihan penyuluh teladan tahun ini ditawarkan dua opsi untuk dinilai secara khusus, yaitu kegiatan pemberdayaan ekonomi pemuda dan penyelesaian masalah tingginya angka putus sekolah dasar dengan menghadirkan madrasah kolong rumah. Bagi Ustaz Hasir, tugas dan amanah tersebut akan menambah pengetahuan dan wawasan dengan tidak melupakan perkembangan penyuluh daerah lain. Menurut Ustaz Hasir, pembangunan adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat agar tercipta lingkungan yang menjadikan masyarakat dapat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik. Untuk itu, pengelolaan sumber daya yang lebih baik akan menciptakan keseimbangan antara dunia usaha dan masyarakat. Tantangan berikutnya adalah persoalan pengangguran yang berdampak tidak maksimalnya kesejahteraan yang dicapai oleh masyarakat. Di samping itu, peran pemerintah dalam pembangunan sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Oleh karenanya, peran penyuluh agama Islam diharapkan dapat menarik minat masyarakat, terkhusus para pemuda, untuk mengikuti berbagai macam program peningkatan kapasitas diri agar dapat keluar dari permasalahan. Selaku penyuluh agama Islam, Ustaz Hasir telah melaksanakan beberapa kegiatan konkret untuk mewujudkan harapan itu, antara lain berupa pendampingan, fasilitasi modal, dan pelatihan. Program tersebut telah dilakukan oleh Ustaz Hasir sejak sebelumnya menjadi penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Marusu tahun 2005. Adapun pendampingan yang dilakukan berupa perekrutan potensi usaha dan potensi pemuda yang bisa diangkat menjadi pemuda pelopor tingkat nasional. Sebut saja Khairul Awal SE, seorang pemuda potensial pelopor tingkat nasional. Ia pernah menjadi juara 1 tingkat nasional. Atas kiprah tersebut, Ustaz Hasir sebagai penyuluh agama Islam direkomendasikan oleh Kementerian Agama Kantor Kabupaten Maros untuk mengikuti pemilihan penyuluh teladan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Untuk mengokohkan keberhasilan programnya, Ustaz Hasir pun menerima surat tugas dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendampingi dua pemuda pelopor bidang teknologi, yaitu Khairil Awal dan Vina Irawati Syam. Keduanya mendapatkan trofi juara. Vina Irawati Syam berhasil keluar sebagai juara 2 nasional pada bidang teknologi tepat guna, dan Khairul Awal berhasil juara 3 nasional. Setelah bertugas di KUA Kecamatan Tandralili sejak Januari 2022, pendampingan dilanjutkan. Di tempat tugas ini, Ustaz Hasir menemukan sosok pemuda bernama Muhammad Taufik, seorang pengusaha macaroni dan keripik pisang, di mana usahanya ini sudah menembus beberapa swalayan termasuk Alfamart. Atas motivasi penyuluh, Muhammad Taufik siap mengikuti kompetisi pemuda pelopor pada bidang pangan pada 2023 mendatang. Untuk memudahkan pendampingan, Ustaz Hasir membuat kategori dan jenis pendampingan, antara lain: pertama, pendampingan pada sisi kepemimpinan, keuletan, kemandirian, dan relasi kepada pemuda lain. Kedua, pendampingan dengan memfasilitasi modal usaha kepada pemuda dengan membangun jaringan ke beberapa tempat untuk mendapatkan modal usaha seperti hibah atau modal usaha dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Maros. Ketiga, pendampingan dalam bentuk pelatihan seperti pelatihan pembuatan perahu, pembuatan bubu, pengolahan bandeng presto, menjahit, membuat kue, dan lain-lain. Keempat, pelatihan dengan mengikut sertakan pemuda binaan pada pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut data keberhasilan pendampingan Ustaz Hasir selama menjadi penyuluh agama Islam sejak tahun 2005. 1. Zainuddin asal Kecamatan Marusu dengan jenis usaha pengelasan. 2. Nurlinda S asal Kecamatan Marusu dengan jenis usaha menjahit. 3. Saharudin SPDI asal Maros Baru dengan jenis usaha tempe. 4. Wahyudin asal Maros Baru dengan jenis usaha peternakan sapi. 5. Murni MAG asal Kecamatan Marusu dengan jenis usaha pakaian jadi. 6. Gafar asal Kecamatan Marusu dengan jenis usaha bengkel. 7. Hafsi SPD asal Kecamatan Marusu dengan jenis usaha kantin. Ke-8. Mujahid asal Kecamatan Mandai dengan jenis usaha perlengkapan camping.
9. Fauzan asal Mandai dengan jenis usaha kedai kopi. Ke-10. Muhammad Taufik asal Kecamatan Tanah Lili dengan jenis usaha keripik pisang dan makaroni. Ke-11. Saifullah asal Kecamatan Turikale dengan jenis usaha menjahit. Segudang prestasi ini memotivasi Ustaz Hasir untuk berkolaborasi membangun umat. Untuk pelatihan kewirausahaan di Jogja, dan di tahun yang sama saya difasilitasi lagi untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari Kemenpora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan, owner dari kedai kopi kilometer 25 yang beralamat di lingkungan Macopa, Kelurahan Tarwada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Hasir selaku penyuluh agama Islam Kabupaten Maros atas bantuannya dalam memfasilitasi saya untuk mendapatkan modal usaha dari Kemenpora. Saya Risnayanti, saya angkatan pertama Madrasah Kolong Rumah binaan penyuluh PNS Kabupaten Maros. Ini adalah foto saya ketika saya belajar di Madrasah Kolong Rumah. Dan sekarang saya kuliah di Universitas Negeri Makassar. Dan selain saya kuliah, saya juga mengabdi di Madrasah Al-Wasi Kurik Cadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pendiri Pondok Pesantren Nurul Ridwan Kabupaten Maros ingin memberikan sebuah penyaksian kepada Ustadz Hasir Tappa SAG. Selain penyuluh agama, selain daripada pengajar, pengasuh dan pendidik santriwati di Pondok Pesantren Nurul Ridwan Kabupaten Maros, beliau mengajak saya untuk mendata anak yang putus sekolah. Ada kurang lebih 50 anak yang putus sekolah. Alhamdulillah, dengan berangkat dari hal tersebut, maka Bapak Hasir Tappa kemudian membuka sekolah. Lalu pada saat itu kurang lebih 30 anak yang ikut masuk menjadi binaan kami. Lalu setelah keluar izin operasionalnya, maka berdirilah sekolah MTS Al-Wasi. Saya sangat berterima kasih kepada Ustadz Hasir sebagai penyuluh agama yang telah memfasilitasi saya untuk mendapatkan dana bantuan usaha dari Kemenpora. Kemudian di tahun 2019 dia juga merekomendasikan saya untuk melakukan pelatihan wirausaha muda yang berlokasikan di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir Syam, Bupati Kabupaten Maros. Ini sangat bersyukur dengan adanya penyuluh agama kita. Kehadiran Pak Hasir di sini menginspirasi sekolah. Dulu dari kolom rumah, sekarang sudah alhamdulillah berhasil menjadi sekolah yang bermanfaat buat warga di Dusun Kuricadi. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan keberadaan penyuluh kita yang terbaik seperti Pak Hasir, ini bisa membantu masyarakat di daerah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzayyin Arif, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai perwakilan masyarakat, saya aktif melakukan kunjungan ke berbagai pelosok daerah, khususnya di Kabupaten Maros, dan melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dari unsur pemerintahan. Di antaranya dengan para penyuluh agama yang ada di daerah-daerah kita. Satu di antara para penyuluh agama yang saya aktif melakukan kolaborasi dan sinergi adalah Pak Hasir Tappa, atau yang biasa kami sapa dengan Ustadz Hasir. Beliau adalah salah seorang penyuluh agama di Kabupaten Maros yang sangat aktif membina masyarakat, baik di daerah pegunungan sampai ke pesisir pantai. Salah satu di antara yang membuat saya terkesan adalah kiprah beliau membangun pendidikan yang lebih baik di daerah pesisir, di desa Nisombalia, Dusun Kuricadi. Saya sudah 2-3 kali melakukan kunjungan ke tempat beliau dan melihat bagaimana antusiasme masyarakat menyambut kehadiran Ustadz Hasir di dalam mengembangkan pendidikan generasi-generasi muda yang ada di tempat tersebut. Dan alhamdulillah masyarakat menyambut dengan sangat antusias, dan karena itu saya sebagai perwakilan masyarakat merasa sangat berbangga, dan tentu saja ini merupakan kesyukuran bagi segenap masyarakat yang ada di Kabupaten Maros. Selamat Ustadz Hasir, semoga
kiprah dan kinerja Ustadz Hasir semakin bisa memberikan manfaat bagi masyarakat kita.